Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan, kita tetap harus bersyukur bersama keluarga kita. Kita bersyukur dapat merayakan bulan keluarga pada tahun ini. Kami juga berharap Bapak Ibu Saudara dapat beribadah bersama dengan keluarga saat ini. Marilah kita bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi kan kasih Yesus, kau kan sukanya. Maklum kan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang
tidak pernah meninggalkan kita buatan tangan-Mu. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Untuk apa yang saya sesali itu mungkin ya saya mungkin kurang waktu untuk keluarga gitu. Jadi biasanya saya kalau ada yang cerita begitu suka nggak memperhatikan dan nanti habis itu terus baru tanya apa tadi. Gitu. Itu satu hal yang kebiasaan yang buruk yang saya nggak suka sebetulnya. Dan saya tahu keluarga saya juga mengharapkan saya bisa lebih atentif, lebih hadir. Banyak hal yang mungkin membuat saya menyesal gitu ya. Jadi ada hal-hal ketika saya mungkin terlalu sibuk dengan orang lain. Saya bisa memperhatikan murid saya, memperhatikan teman-teman saya, tapi mungkin kurang memperhatikan istri saya dan anak saya. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita saling mengaku dosa dan melepaskan pengampunan. Pertama-tama tentunya kita membutuhkan rahmat Allah. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Kami lebih sering ingin didengarkan daripada mendengarkan, dipahami daripada memahami. Kami lebih banyak meminta daripada memberi. Ampunilah kami ya Tuhan. Tanpa sengaja atau tanpa sadar, kami sering kali membuat orang-orang yang kami kasihi terluka. Kami membiarkan amarah dan kepahitan menguasai diri kami. Kristus, ampunilah kami. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami,
hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Saudara, marilah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Nya. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti betapa besarnya kasih Tuhan atas kami. Biarlah kami belajar bagaimana mengasihi, menghargai kasih dan anugerah Allah melalui hidup kami. Karena itu bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Amin. Jemaat, marilah kita membuka Alkitab kita. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyuruh kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan utangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Agu-Agu sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia serta melakukannya dalam hidupnya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Saudara, bisa jadi pertanyaan Petrus ini menjadi pertanyaan kita, pertanyaan banyak orang, apalagi dalam hidup berkeluarga. Memang, hidup bersama orang yang dicintai adalah impian setiap orang yang merajut kasih dalam hubungan istimewa hingga ke jenjang pernikahan. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika kehidupan pernikahan bukanlah melulu soal kata-kata mesra atau impian indah. Kehidupan pernikahan juga menghadapkan setiap orang pada realitas pribadi yang berbeda, dengan harapan yang berbeda. Perbedaan yang tadinya menimbulkan benih-benih ketertarikan, kini bukan tak mungkin dapat menimbulkan kekecewaan. Apalagi ketika harapan yang indah berganti dengan realitas hidup yang sulit. Barangkali termasuk saat ini. Sampai berapa kali aku harus mengampuni suamiku, kata istri. Sebaliknya suami mungkin akan mengeluh, sampai berapa kali aku harus mengampuni istriku. Anak juga tidak kalah, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang tuaku. Saudara, sebelum menyerah, mari kita simak perumpamaan Tuhan Yesus ini. Seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Mari kita periksa berapa sih besarnya nilai 10.000 talenta. Jika Anda membuka bagian akhir Alkitab, Anda akan menemukan kamus. Di sini kita akan menemukan keterangan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah pekerja 1 hari. Andaikan hari ini upah pekerja harian adalah sebesar Rp150.000, maka mari kita hitung. 1 talenta sama dengan 6.000 kali 150.000. Ayo adik, berapa hasilnya? Jumlahnya. Dengan cepat bisa menghitung? 900 juta. Bagaimana dengan 10.000 talenta? Tinggal kita hitung. 10.000 kali 900 juta, betul? Sama dengan nolnya menjadi 12. Semoga saya tidak salah menyebut. 9 triliun. 9 triliun. Saudara, mari kita coba membandingkan. Pada masa itu jumlah pendapatan total provinsi Idumea, Yudea, dan Samaria adalah sebesar 600 talenta. Sementara jumlah pendapatan provinsi Galilea pada saat itu sebagai provinsi terkaya hanyalah 300 talenta. Sekali lagi ini berapa? 10.000 talenta, alias kalau hari ini dikonversi sama dengan 9 triliun. Zaman Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur DKI, kabarnya anggaran DKI hanyalah 7 atau 6 triliun. Saudara, jumlah yang sangat besar, 10.000 talenta. Apa kata hamba itu? Sabarlah dahulu Tuan, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 26. Saudara, mari kita coba pikirkan. Menurut Anda, apakah mungkin dia mampu melunaskan hutang itu? Butuh berapa lama bagi hamba itu untuk bekerja agar hutangnya dapat lunas?
Mari kita hitung. Ikutan bantu hitung ya adik-adik. Hari ini beribadah bersama orang tua. Tes pelajaran matematika, soal cerita. Saya jadi ingat waktu SD dulu ya. 1 dinar sama dengan upah pekerja 1 hari. Ingat itu? 1 talenta tadi berapa? Sama dengan 6.000 dinar. Sama dengan upah pekerja 6.000 hari. Ini baru 1 talenta. 10.000 talenta, mari kita kalikan. 10.000 kali upah pekerja selama 6.000 hari. Berarti berapa? Sama dengan upah pekerja 60 juta hari. Saya coba hitung ini dari tahun, menurut konversi tahun. Saya hitung 1 tahun, kita punya 324 minggu. Mengapa? Harusnya lebih, ya. Tapi ada tahun-tahun, ada hari-hari tertentu di mana seorang Yahudi tidak boleh bekerja. Jadi sama dengan 1 minggu, ada 1 hari tidak bisa bekerja, berarti 1 minggu sama dengan 6 hari. Maka kalau dikonversi itu semua, berarti yang disebut 10.000 talenta sama dengan 185.185 tahun. Coba kita pikirkan itu. Siapa yang bisa hidup selama 185.000 tahun? Masih ada tambahannya 185. 185. Lalu seluruh upah atau gajinya digunakan untuk membayar hutang. Pasti mustahil. Jadi kita bisa mengerti permohonan si hamba untuk meminta waktu tambahan agar bisa melunasi hutangnya pasti mustahil bisa ia wujudkan. Bahkan sampai mati sekalipun. Atau sampai 7 turunan pun para pewaris hutang itu tak akan mampu melunasi. Jadi kita melihat dalam bacaan ini, meskipun raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya bisa digunakan untuk membayar hutang, sebenarnya itu tak akan cukup. Saudara, ayat 27 mencatat, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Matius 18 ayat 27. Tidak ada jalan lain kecuali penghapusan hutang. Saudara, menariknya di sini kata belas kasihan yang digunakan adalah kata yang sering digunakan untuk Allah. Belas kasihan ini adalah sifat ilahi. Kira-kira demikian. Saya tak bisa membayangkan andai saya menjadi si hamba itu. Seolah-olah beban berat 10.000 ton ini diangkat. Anda juga? Seperti terjaga dari mimpi buruk. Bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Seperti bangkit kembali dari keadaan koma antara hidup dan mati. Orang yang pernah mengalami keadaan ini pasti akan mengerti apa arti anugerah. Dan ia akan menghormati serta menghargai anugerah itu. Dia akan menjaga hidupnya sepadan dengan anugerah yang diterimanya. Anda sependapat? Ya, sayangnya ini tidak terjadi pada hamba ini. Ternyata ia tak seperti yang kita pikirkan. Mungkin kata yang tepat untuknya adalah tidak tahu diri. Mari kita periksa kembali Matius 18 ayat 28 hingga ayat 30. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya.
Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudara, apa kata Anda? Sulit untuk dimengerti. Iya loh, baru saja menerima penghapusan hutang alias pengampunan yang sangat besar dari Sang Tuhan. Namun di sini disebutkan kembali apa? Ketika hamba itu keluar, ayat 28. Jadi ini peristiwa belum lama, baru saja, masih belum sampai rumah. Tidak mungkin kan ia lupa apa yang terjadi. Apa jangan-jangan memang dia tidak benar-benar menyadari arti pengampunan yang diterimanya dari Sang Tuhan. Maka tidaklah salah jika Sang Tuhan mengatakan dirinya sebagai hamba yang jahat. Omong-omong berapa sih 100 dinar itu? Mari kita berhitung. Ingat ya, 1 dinar adalah upah seorang pekerja 1 hari. 100 dinar kalau kita konversi ke pekerja hari ini, berarti anggaplah sama dengan 100 kali 150 ribu, 15 juta. 1 hari 150 ribu adalah upah pekerja harian hari ini, kita anggap demikian. Atau langsung saja kita bilang 100 dinar sama dengan upah pekerja 100 hari. Apakah mungkin sang teman bisa melunasi hutangnya? Sangat mungkin. Kalau ia menyisihkan penghasilannya 30% untuk membayar hutang, sesuai dengan perhitungan KPR gitu ya, maka hutang itu akan terbayarkan dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. 1 bulan, 30 hari, berarti kurang lebih 3 bulan setengah. Andai dia langsung membayar semua, tapi kan tidak mungkin, dia butuh hidup. Maka kurang lebih 9-10 bulan dia sudah bisa menghapuskan hutangnya. Jadi bisa dimengerti kan, mengapa Sang Tuhan sangat marah kepada hamba ini. Dan mengatakan dia hamba yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu perumpamaan ini, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, masihkah kita bertanya seperti Petrus? Sampai berapa kali aku harus mengampuni? Agaknya Petrus ini menanyakan dan dia sudah siap dengan jawabannya. Mengapa demikian? Kita perlu tahu, menurut pengajaran rabbinik pada masa itu, seseorang harus mengampuni saudaranya sampai 3 kali. Orang tidak boleh minta pengampunan dari sesamanya lebih dari 3 kali. Jika seseorang melakukan pelanggaran 1 kali, ia boleh diampuni. Jika ia melakukan pelanggaran 2 kali, boleh diampuni lagi. Kalau ia melakukan 3 kali pelanggaran, ia boleh diampuni. Dan itu yang terakhir, karena untuk yang keempat kali ia tidak dapat diampuni lagi. Agaknya pengajaran ini merujuk pada apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Sebagai contoh, mari kita buka Amos 2 ayat 1 menuliskan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Saudara, Moab adalah bangsa asing. Dan bukan hanya kepada bangsa asing. Mari kita periksa Amos 2 ayat 4-6. Karena kepada Israel juga berlaku hal yang sama. Amos 2 ayat 4-6, ayat 4 dan 6 saya kutip. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku.
oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Ayat 6. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Saudara, dari sini agaknya para rabi menyimpulkan bahwa pengampunan Allah hanya diberikan pada 3 pelanggaran. Dan Tuhan menghukum si pendosa untuk perbuatannya yang keempat. Saudara, Petrus rupanya menyangka bahwa ia telah melampaui ajaran para rabi dengan menyebut angka 7. Kita perlu tahu bagi orang Yahudi angka 7 adalah angka sempurna. Mungkinkah ia mengharapkan pujian Yesus yang memang dikenal pengajarannya melampaui para rabi? Mungkin, bisa jadi. Tapi apa jawab Yesus di sini kita tahu. Seorang murid Kristus harus mengampuni 70 kali 7. 77 kali. Mari kita periksa kembali ayat 22. Kita baca baik-baik. Yesus berkata kepadanya apa? Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mari kita ucapkan. 70 kali 7 kali. Jadi berapa kali nih? Tak seorang pun di antara kita yang bisa menjawab, bukan? 70 kali 7 kali, inilah pengampunan yang tanpa batas. Tidak terhitung. Bukan 490 loh, 70 kali 7 kali. Mungkinkah? Ya, jika kita bergantung pada anugerah Allah. Karena anugerahnya menyembuhkan, menjadikan mungkin apa yang terjadi sebelumnya tak lagi melukai kita. Ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mungkin kita berkata, mana bisa orang melupakan begitu saja pengalaman pahitnya atau luka yang ditimbulkan orang lain. Buktinya saya nih, saya berusaha melupakan, malah saya semakin ingat. Bagaimana saya bisa mengampuni tanpa batas, sementara saya sendiri masih belum yakin apa saya kuat melewati hari di depan saya bersama dengan orang yang membuat saya terluka. Saudara, camkan baik-baik, melupakan berarti memberikan makna baru pada setiap pengalaman, sekalipun menyakitkan. Semua pengalaman itu tidak lagi menghancurkan saya. Saya bisa ingat, tetap ingat, tetapi pengalaman itu tidak lagi melukai saya. Saudara bisa berkata demikian? Contoh, Anda pernah terluka di kaki barangkali akibat belajar naik sepeda belasan tahun yang lalu? Anda masih ingat pengalaman itu? Oh ya, bahkan Anda bisa mentertawakan diri sendiri. Mengapa? Karena luka itu sudah sembuh. Ya, bekasnya mungkin masih ada tapi tetap sudah sembuh. Percayakah saudara bahwa pada saat ini kita semua pun dapat mengalami penyembuhan itu. Corrie ten Boom. Anda kenal nama ini? Seorang Kristen Belanda yang pernah hidup sebagai tahanan perang di sebuah kamp Nazi. Oleh karena ia melindungi dan menyelamatkan orang-orang Yahudi yang menjadi korban kekejaman pemimpin Nazi, Hitler pada masa itu. Corrie berhasil selamat setelah Perang Dunia dan akhirnya menjadi pengkhotbah dan penulis buku.
Bukunya yang terkenal adalah The Hiding Place, yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Saudara, setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1947, Corrie mengunjungi Jerman. Dia orang Belanda. Di sebuah gereja di Munich, Jerman, ia berbicara tentang bagaimana Tuhan mengampuni orang yang berdosa, apapun dosanya. Ketika orang itu bersedia mengakui dan berpaling kepadanya. Saudara, apa yang terjadi? Setelah pelayanan itu, Corrie berdiri berhadapan muka dengan seorang lelaki yang jelas-jelas telah tersentuh oleh khotbahnya. Laki-laki itu datang dan bertanya, "Apakah Anda mengingat saya?" Saudara, Corrie tertegun. Anda tahu mengapa? Bertahun-tahun ia telah mencoba melupakan laki-laki ini. Anda tahu siapa dia? Dialah orang yang selama ini telah memperlakukan dia dan keluarganya dengan sangat kejam sebagai salah satu penjaga penjara pada masa ia berada di kamp Nazi. Corrie menjawab dingin, "Ya, saya ingat Anda." Dengan emosi yang menyesakkan, mantan tentara Nazi itu bertanya, "Apakah benar bahwa Allah dapat mengampuni saya setelah semua hal mengerikan yang telah saya lakukan?" Corrie menjawab, "Ya, Allah akan mengampuni Anda pada saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Dia." Dengan bergetar, pria itu berkata, "Ini adalah kabar yang sungguh baik dan melegakan saya." Dengan berurai air mata, "Fraulein ten Boom, apakah Anda juga akan mengampuni saya?" Dengan bergetar tanpa mampu memandang wajah Corrie. Corrie menatap pria itu dengan tajam. Dia berkata, "Mungkin pertanyaannya bukan apakah saya akan mengampuni Anda, melainkan apakah saya dapat mengampuni Anda." Jawabnya jelas, tidak. Tidak. Saya tidak dapat mengampuni Anda karena saya tidak punya kasih yang sebesar itu. Saudara, apa pendapat Anda? Mungkin Anda akan berkata, "Dia pengkhotbah terkenal, penulis buku rohani, mengapa berkata begitu?" Corrie hanya mau berkata jujur. Karena sesungguhnya baginya sangat sulit mengampuni orang yang telah menganiaya keluarganya di depan matanya. Namun pada saat yang sama ia sedang berdoa diam-diam di depan pria itu kepada Tuhan. Dia berkata dengan jujur, "Tuhan, saya tidak suka orang ini. Saya tidak bisa memaafkan dia. Karena itu berikanlah saya kasih-Mu, supaya melalui Engkau saya dapat mulai mengampuninya, sehingga bukan hanya dia, tapi saya dapat menemukan penyembuhan yang sama-sama kami butuhkan." Saudara, ini bukan sekedar pengampunan. Inilah yang disebut pengampunan yang utuh. Inilah pengampunan yang diberikan Kristus kepada orang-orang berdosa, yang kemudian dapat mengampuni orang-orang berdosa lainnya. Pengampunan membebaskan kita untuk membebaskan orang lain. Corrie ten Boom menuliskan, "Forgiveness is setting the prisoner free, only to find out that the prisoner is me." Pengampunan bagaikan membebaskan orang yang saat ini terpenjara, sementara pada saat yang sama saya menemukan bahwa ternyata yang terpenjara itu adalah diri saya. Jadi pengampunan, saudara, ingat baik-baik. Pengampunan pada saat yang sama sebenarnya membebaskan diri kita sendiri yang sebenarnya ada dalam penjara. Tuhan Yesus menerima luka-luka
karena kejahatan kita, kejahatan manusia. Namun pada saat yang sama, ia menerimanya sebagai perutusannya bagi kita. Ia tak menutupi luka-luka itu. Ia bahkan mengizinkan murid-muridnya untuk menyentuh luka itu. Dia berkata kepada Thomas, "Mari masukkan jarimu pada lukaku." Ia mengizinkan kita untuk menyentuh luka itu. Dia tidak menutupinya. Karena itu, mari ia mengajak kita untuk melihat keadaan kita hari ini yang terluka. Luka bukanlah kutukan dari Tuhan. Yang mengingatkan kita hanya pada soal dosa dan kepahitan. Namun, luka-luka itu adalah ruang di mana anugerah Allah sedang dan terus bekerja. Anda percaya itu? Luka-luka adalah kesempatan bagi ruang anugerah Allah bekerja dalam hidup kita. Dalam pengalaman mendampingi banyak orang terluka, sekaligus berhadapan dengan luka-lukanya sendiri, Henry J. M. Nouwen, seorang counselor, penulis buku, dia mengatakan apa? Kristus mengajak kita untuk menerima luka-luka kita dan menempatkannya di bawah berkat Allah demi pemurnian dan penyucian kita. Jika demikian, hidup kita yang terluka menjadi pintu masuk ke dalam hidup yang baru. Saudara, apakah Anda bersedia mengizinkan Tuhan untuk membawa kita melewati luka itu, mengampuni, dan mengalami pemulihan menuju hidup yang baru? Anda mau? Saat teduh bagi kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawanya dalam kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Allah berkenan memilih dan memakai kita, umatnya, menjadi rekan kerja dalam mengerjakan misi Allah melalui semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, sesungguhnya panggilan pelayanan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, pada hari ini,
kita akan melaksanakan pelantikan bagi tenaga pelayanan kategorial bidang pelayanan Komisi Anak di dalam diri Ibu Rizka Yuniarti, Sarjana Teologi. Saudara telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini sebagai tenaga pelayanan kategorial bidang pelayanan Komisi Anak. Maka izinkanlah saya bertanya untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, percayakah saudara bahwa Allah sendiri melalui jemaatnya di sini telah memanggil saudara dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara dalam pelayanan ini akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Karena itu, berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan tanggung jawab, serta sukacita? Apakah jawab saudara? Ya. Saya percaya, yakin, dan berjanji. Baik, terimalah berkat. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan sebagai tenaga pelayanan kategorial Komisi Anak, kiranya menguduskan dan memelihara roh dan jiwa serta tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Jemaat menantikan pelayanan saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan untuk melakukan pelayanan yang telah dipercayakan dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Saudara, sambutlah pelayan yang telah Tuhan percayakan ini. Dukunglah dan bekerjalah bersama dalam membangun jemaat Tuhan untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami menyambut dan akan mendukung serta bekerja sama dengan sungguh-sungguh dan kasih. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Jika saat ini saudara bersama dengan keluarga, maka kami beri kesempatan untuk saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anak, mendoakan orang tua, saudara mendoakan saudara yang lainnya. Namun jika saudara tidak sedang bersama dengan keluarga atau tinggal seorang diri, berdoalah tetap untuk keluarga Anda yang tidak bersama Anda secara fisik pada saat ini. Ya Tuhan, penuh dengan rahmat, kami berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini berjuang dalam segala keterbatasan. Ajarlah setiap kami untuk dapat mensyukuri segalanya, meski dalam segala keterbatasan, dan menemukan selalu alasan untuk bersyukur. Kiranya kasih kami di antara suami istri, orang tua dan anak, serta antar saudara, justru semakin dikokohkan. Ya Tuhan, kami memohon hikmat bagi para pemimpin negeri kami, baik di pusat maupun daerah, yang dengan kesungguhan hati terus berjuang menangani dampak pandemi COVID-19 ini, khususnya bagi kesehatan dan kesejahteraan seluruh insan di negeri ini. Mampukan para pemimpin negeri mengambil kebijakan yang tepat bagi pemulihan ekonomi. Bagi banyak saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kami berdoa, kiranya Bapa memeliharakan mereka. Ajarlah kami untuk peduli dan berbela rasa dengan saudara kami yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak dan Ibu dokter serta
suster perawat yang menolong pasien COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan kesehatan bagi mereka. Mohon Tuhan menyembuhkan mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik kami yang berjuang menyelesaikan pendidikan meskipun dalam segala keterbatasan karena pandemi ini. Kami berdoa juga bagi para pendidik, bapak dan ibu guru dan dosen yang juga dengan setia dan segenap daya berusaha membimbing dan mengajar kami saat ini. Mohon berkat Tuhan atas mereka. Seluruh doa ini kami imani di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan kita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus yang dapat dibawa setiap saat untuk dimasukkan di dalam lemari besi yang diperuntukkan khusus sebagai kotak persembahan yang tersedia di pintu ruang ibadah utama di lantai 2. Jika mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, jemaat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Sembari mengaturkan persembahan kita, marilah kita mengingat nasihat yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang mana Kau berikan pada setiap kami ya Tuhan yang boleh beribadah ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Di mana di dalam kondisi yang seperti ini Tuhan kami harus mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami masih tetap diberikan kepercayaan Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberian-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya. Dan ini adalah sedikit dari apa yang dapat kami berikan ya Tuhan.
selain daripada hidup kami sepenuhnya untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati persembahan yang kami berikan ini, Engkau berkati juga setiap tangan-tangan yang boleh mengelola untuk persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan melalui GKI Manyar ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana mengampuni tanpa batas di dalam keluarga? Barangkali harus mulai dengan komitmen ya ketika kita dulu menikah. Jadi ketika sudah berkomitmen untuk menikah ya otomatis kita harus semua resiko itu kan ada di dalam perkawinan. Nah, kalau ada yang salah, bagaimana kita harus mengampuni ya? Itu adalah satu-satunya pilihan yang harus kita lakukan bila ada yang salah atau perlu diampuni di dalam rumah. Saya merasa bahwa pernikahan itu adalah berkat dari Tuhan. Menemukan pasangan itu merupakan proses yang sudah dijalani cukup lama. Dan kalaupun itu ada beberapa hal yang mungkin kita abaikan ketika kita pacaran dan baru ketemu ketika kita menikah, saya pikir itu sangat wajar bahwa ya sudah, itu adalah pilihan kita, itu adalah kesalahan kita, itu adalah kebahagiaan kita. Jadi pasangan yang salah artinya apa? Saya juga salah, karena dia sudah bersama saya, bersama-sama. Bagaimana cara mengampuni? Kalau menurut saya adalah menganggap itu tidak penting ya. Jadi kesalahan itu sebetulnya nggak sangat penting, nggak sangat antara hidup dan mati, begitulah kira-kira. Jadi kenapa kita tidak mengampuni? Jadi ya menurut saya kalau ada kesalahan ya anggap aja sesuatu yang wajar terjadi karena kita hidup berdua atau bertiga atau bahkan berempat di dalam rumah ya. Jadi ya menganggap tidak penting itu yang menurut saya perlu untuk kita lakukan sih. Maksudnya nggak selalu mengingat-ingat ya, tetapi mengingat itu kan natur dari kita ya, susah untuk melupakan, tapi menganggap tidak penting barangkali yang menurut saya harus dilakukan. Saya pikir itu kembali ke saya ya. Kalau saya bisa menerima diri saya bisa menerima pasangan saya, lebih mudah untuk mengampuni. Kami bersama-sama dan kami juga mengalami pergesekan, kami juga dibesarkan mungkin dengan cara yang berbeda, dan saya pikir sangat wajar ya kalau seseorang membuat kesalahan yang menurut kita kesalahan, tapi jangan-jangan itu menurut yang lain bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari proses kehidupan. Kiranya kasih Tuhan menjadi milik kita dan milik setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Kiranya kasih Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk merayakan hidup di tengah segala keterbatasan dan kerapuhan kita. Kiranya kasih Tuhan menjadi sumber yang tak pernah habis bagi kita untuk mengasihi dan mengampuni tanpa batas.
terpisah, tetaplah bersatu. Kasih satukan kita bersama. Di mana ada gelak tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kasih kan milik kita, kasih kan milik kita, kasih kan milik kita, kasih kan milik kita. Di mana ada gelak tawa, senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Di mana anak-anak nyanyi, terdengar sentuhan hati, kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Kita hidup bersama dalam kasih-Nya. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.